Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama aku Syarifah Hudulia dan aku asli Syahraji. Kita perwakilan dari kelompok 4 sedang berada di Taman Baca yang letaknya ada di bawah flyover. Wah, Taman Baca di bawah flyover kira-kira baca apa ya? Nah, itu tuh yang bikin penasaran. Kalau mau tahu lebih lanjutnya, ikutin kita terus. Nah, ini dia Taman Baca Masyarakat Kolong yang berada di bawah flyover, tepatnya di Jalan Dewi Sartika, Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Nah, ini adalah gambaran kegiatan di TBM Kolong, teman-teman. Berikut ini kita mau wawancara salah satu pengurus dari TBM Kolong. Penasaran kan dengan asal-usul dan kegiatan di TBM Kolong? Oke, simak terus ya. Oke, sekarang kita udah ada di Taman Baca Masyarakat Kolong yang ada di Ciputat bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Atas waktunya sharing-sharing. Nah, langsung aja kita boleh dong perkenalkan diri dari background kepada. Aku di sini sebagai volunteer sekaligus pengurus juga di TBM Kolong ini. Nah, kebetulan banget aku di sini dikasih amanat menjadi ketua di TBM Kolong ini, gitu kan. Yang ngatur volunteer, gitu kan. Acara-acara di sini itu aku yang mendapatkan amanat dari founder-founder TBM Kolong ini, seperti itu. Sejarah mau panjang ya, jadi aku ambil gas besar aja ya. Jadi dulu itu emang di bawah kolong flyover ini tempat yang kumuh gitu kan, emang nggak kerawat, tanah merah semua gitu. Dulu juga ada kantor pos yang sekarang jadi sekre TBM yang ada di belakang. Itu dulu emang kantor pos Satpol PP yang nggak kepake gitu. Akhirnya ya terbengkalai aja gitu kan. Akhirnya dari organisasi ada yang namanya Oi Tangsel, dia fans clubnya dari musisi Iwan Fals. Akhirnya dia membuat acara di bawah kolong flyover ini. Yang pertama itu yang dibuat acara tentang kerja bakti. Jadi dari ujung bawah kolong flyover ini sampai ke ujungnya lagi mereka yang bersihin. Nah, mulai dari situ bergeraklah yang namanya penghijauan. Mulai dari penanaman pohon 1000 pohon di bawah kolong flyover ini. Nah, terus berjalannya waktu datang dari Visip UIN Mengajar. Nah, mereka datang ke sini untuk berkolaborasi dalam bidang literasinya. Oi Tangsel bergerak di dalam penghijauannya, Visip UIN Mengajar di dalam literasi gitu. Berjalannya waktu lagi, akhirnya mereka berdua ini, komunitas berdua ini membuat yang namanya TBM Kolong. Nah, terciptalah TBM Kolong ini yang difounderin dari Oi Tangsel sama Visip Mengajar. Seperti itu. Nah, berjalannya waktu terus juga membuat kegiatan acara sampai mengajak anak kecil pun ke lingkungan sekitar pun sampai dibilang penculik anak karena lagi pengalihan dari TBM Kolong dari bawah flyover ini sampai tempat yang berguna gitu kan, dari tempat yang kumuh gitu kan, sampai ya dibilang penculik anak, bilang penculik gitu kan. Akhirnya pengurus yang TBM yang lama pun kepikiran yaudah membuat surat undangan ke RT setempat di sekitar sini. Kira RT setempat pun setuju gitu kan dengan adanya kegiatan di bawah kolong flyover ini, apalagi itu kan positif mengajak anak-anak gitu kan. Akhirnya diumumin di musola setempat sama Pak RT, diumumin di setiap di hari Minggu ada kegiatan yang membuat anak-anak. Berjalannya waktu ini juga masih sebelumnya belum seperti ini, masih tanah merah juga gitu kan, masih konblok kayak biasa-biasa aja gitu. Akhirnya pemerintah pun melihat kegiatan yang ada di bawah flyover ini. Akhirnya mereka pun mengajuin apa yang dibutuhkan dari kegiatan hal-hal yang seperti ini yang di bawah kolong flyover ini, yang TBM Kolong butuhkan itu seperti apa gitu kan. Akhirnya mulailah full direnovasi bagian sini dari ujung sampai ujung, dibuatlah taman seperti ini yang memang buat khusus buat anak-anak seperti itu. Kalau
jadi ada gabungan anak-anak visip aja Iya. akhirnya satu jadi ini TBM kolong. Iya, betul. Emang gitu kak, seninya di TBM Kolong tuh emang gitu. Kadang juga lagi ngajar kak, wah motor pada lewat, motor bising, emang gitu sih kak. Nah, jadi wajarin aja kalau misalnya sini. Kalau untuk TBM kolong sendiri itu tujuannya hanya fokus di literasi aja kah, apa ada bidang lain yang jadi fokus dari TBM kolong juga? Nah itu sebenarnya berjalan waktu kita akhirnya tidak di bidang literasi aja, karena dan menurut aku literasi pun juga bukan hanya calistung doang, tapi kan banyak, bisa diartikan dengan banyak ya. Terus juga di sini akhirnya datanglah volunteer itu kan, orang-orang yang berbaik hati untuk meluangkan waktu datang ke TBM Kolong ini untuk mengajarkan anak-anak gitu kan, tanpa digaji lah gitu kan, tapi mereka hadir dengan emang ketulusan dengan hatinya, panggilan hati untuk datang ke sini. Nah mulai saat itu akhirnya pengurus yang sekarang pun berpikiran volunteer di sini tuh harus kita jaga gitu. Nggak volunteer doang, ibu-ibunya juga, anak-anaknya pun juga, semua juga kita harus jaga, dan kita harus mengasih ilmu ke mereka gitu kan. Entah itu ada kita bikin pelatihan buat volunteer, pelatihan buat bagaimana cara mendongeng, read aloud, menjadi MC, public speaking, itu salah satu yang kita lagi ajarkan untuk volunteer TBM Kolong yang ada di sini. Terus juga buat ibu-ibunya yang biasanya menjaga anak-anaknya, mengantarkan adik-adiknya ke sini gitu kan. Kami juga mengajarkan ibu-ibunya tentang parenting gitu kan. Ada juga kelas masa buat ibu-ibunya gitu. Jadi kita nggak semuanya tentang hal anak-anak kok gitu. Semua kita jadiin buat mencari ilmu. Di sini tuh tempat emang benar-benar buat mencari ilmu di berbagai kalangan gitu kan. Seperti itu sih kak. Jadi nggak cuma anak-anak aja gitu. Iya betul. Ibunya juga Iya. untuk jadi target TBM. Betul kak. Terus kalau program-program yang biasa dilakukan setiap hari itu apa aja sih Kak? Apa membaca doa kah yang daily news? Ya, jadi karena ini masih kita masih pembiasaan setelah COVID ya. Nah, aku cerita dulu sebelum COVID. Nah, sebelum COVID itu di TBM Kolong ini ada 4 hari kegiatan dalam seminggu. Nah, di hari Selasa Kamis itu biasanya kami mengadakan bimbel gratis emang buat anak-anak yang emang yang PR-nya itu nggak bisa dikerjain ataupun ingin menambahkan ilmunya gitu kan. Kami mengadakan bimbel itu di setiap hari dan di setiap dari jam 4 sampai jam 5 sore. Nah di situ kami juga bekerja sama Win Pramuka. Nah mereka yang menghandle di acara bimbel itu. Lalu di hari Sabtunya kami ada kelas musik. Kelas musiknya itu kita mengajarkan anak-anak yang hadir di sini maupun itu tamu yang datang ke sini, anak-anak kayak apapun anak didik murid dari TBM Kolong ini kita ngajarin cara bermain angklung seperti itu. Dan di hari Minggunya baru kita belajar sambil bersenang-senang. Nah setelah COVID semua hilang sekejap gitu kan. COVID hilang sekejap, terus juga akhirnya wah nggak bisa nih, gimana caranya kegiatan ini pun tetap berjalan gitu di masa-masa COVID ini. Dan anak-anak pun juga pada nanyain ke kakak-kakaknya kan, kadang ada yang Pak gimana nih, belum bisa Pak kita ngadain acara di TBM Kolong ini. Ya udah kira dari pengurusnya pun berkepikiran yaudah kita gimana caranya kita jemput bola, kita anterin kegiatan-kegiatan yang emang kayak membuat origami, nanti kita share ke grup WhatsApp gitu. Alat-alatnya pun dari TBM Kolong kita anterin ke rumah-rumah gitu kan, biar anak-anak pun juga di rumah ada kegiatan gitu walaupun di masa pandemi seperti itu. Nah akhirnya masa perpindahan pandemi sampai sekarang pun kami juga lagi masa percobaan ya untuk melakukan 4 hari dalam seminggu kegiatan seperti itu. Dan ini sih belum berjalan dengan lancar gitu karena emang masih membiasakan diri gitu kan, anak-anaknya pun juga masih membiasakan seperti itu kak. Nah kalau di hari Minggunya yang sering sih di hari Minggu kita nggak cuman calistung doang ya,
Tapi kita juga ada kreasi sambil belajar gitu kan, membuat bahan-bahan bekas, gimana caranya mempunyai nilai pajang ataupun nilai jual seperti itu. Lalu ada ilmuwan hebat itu kita mengajarkan anak-anak belajar tentang sains gitu kan. Lalu juga kita juga mengajarkan anak-anak bagaimana dia bisa percaya diri ngomong di depan banyak orang seperti itu sih. Untuk teman-teman yang misalnya ada yang ingin bergabung menjadi kepengurusan TBM sendiri itu ada ketentuan atau emang dari bisa masuk aja gitu? Biasanya sih karena di sini juga ada divisi kerelawanan ya. Di situ divisi yang mengatur semua masuknya volunteer baru gitu. Ya paling nanti kalau misalkan mau ditanya-tanya bisa ke Instagramnya TBM Kolong, TBM_Kolong. Ya seperti itu. Underscore kalau Ya TBM Kolong. untuk apa ya harapan yang kedepannya nih yang paling diharapkan oleh kepengurusan adanya TBM ini tuh apa sih Kak yang paling ingin dicapai? Yang ingin aku capai sih sebenarnya ini nggak cuma aku dong, mungkin semua teman-teman yang ntar mendengarkan ini ataupun menonton ini, aku berharap ilmu yang telah kalian cari itu semoga kalian bisa membagikan ke semua kalangan, maupun itu ke anak-anak ataupun ke teman-teman sekitar gitu kan, yang emang membutuhkan ilmu-ilmu yang kalian dapatkan gitu. Jadi kita sesama makhluk di bumi ini kita emang harus sharing-sharing gitu, sharing sih gitu. Seperti itu sih. Saling berbagi ya. Iya. Terus ini apa ya? Mungkin pesan Kakak ya Kak untuk anak muda di luar sana yang kadang masih suka rebahan atau kebanyakan scrolling sosmednya. Gimana nih Kak pesan-pesan untuk anak muda? Oke. Pesan-pesan aku sih mulai dari sekarang kalian jauhin yang namanya zona nyaman kalian. Terus jangan sering scroll TikTok mencari kata-kata bijak yang tidak membuat kalian berubah seperti itu. Mulailah bergerak walaupun dari angka 0 ke angka 1 emang susah, tapi bagaimana caranya mencoba itu bukan hal yang buruk kok, mencoba itu hal yang baik gitu kan. Apalagi ketika kita gagal pun kita masih ada kok kesempatan kedua kalinya, tapi bagaimana diri kita sendiri pun kita menanggulanginya seperti itu sih Kak. Ya harus berani mencoba seperti itu Kak. Kita tadi sih waktunya pada waktunya udah berbagi. Oke, sama-sama kok Kak, sama-sama. Mungkin teman-teman yang kepo ya Kak, boleh kunjungi IG-nya yaitu di @tbm_kolong. Iya, @tbm Kolong. Enggak pakai nggak pakai underscore, @tbm Kolong. Seperti itu. Ya mungkin nanti kalau TBM Kolong buka kolomnya gitu bisa ya Kak ya? Bisa. Bisa banget. Oke, terus aja kepoin aja Instagramnya. Ya, betul, kepoin aja di Instagram ya. Ataupun nanya-nanya dulu di Instagram juga nggak apa-apa kok. Saya dulu, seperti itu. Jadi ini kita dapat TBM Kolong ini awal itu dari kolaborasi yang Kak antara organisasi tadi yang Iya, betul. kita kira untuk TBM Kolong yang mana ini kontribusinya kan cuma buat anak-anak ya, Iya. tapi di sekitarnya juga apa ya memberdayakan ya. Iya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman sharing kita ini. Tapi buat apa yang gagal. Oke, sama-sama Kak.